Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan saja kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian. Di hari ini kita percaya firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-4 ataupun ayat 3 dan 4. Firman-Nya berkata demikian. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Dalam ayat 2, karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, kecongkakan orang fasik. Dari ayat ini kita akan melihat bagaimana kesombongan orang fasik yang sebagai umat, sebagai orang percaya kita tidak boleh mencontohi dan meneladani apa yang menjadi kesombongan ataupun kecongkakan orang fasik. Karena apa? Kecongkakan mereka. Ayat 2, mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Jadi apa yang disombongkan, dirancangkan oleh orang-orang fasik, itu akan menghancurkan diri mereka sendiri. Nah, karena itu kita sebagai umatnya, sebagai orang percaya, kita perlu mengetahui kecongkakan orang fasik, dan kita tidak boleh mencontohi dan meneladani akan kecongkakan ataupun kesombongan orang fasik itu. Setidaknya ada 3 kesombongan orang fasik dalam ayat ini. Dalam ayatnya yang ke-4, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Kesombongan orang fasik yang pertama adalah menganggap bahwa Allah tidak akan menuntutnya. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Dia berpikir bahwa apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, Allah tidak akan menuntutnya. Allah tidak akan menghukumnya. Itu merupakan bagian dari kesombongan atau keangkuhan dari orang fasik yang tidak boleh kita contohi dan teladani dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sebaliknya kita harus menyadari dan memahami bahwa segala perbuatan-perbuatan kita suatu waktu Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari saudara dan saya. Yang kedua, kecongkakan orang fasik dalam ayat 6. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Hal yang kedua yang menjadi kesombongan orang fasik adalah menganggap bahwa dia tidak akan ditimpa malapetaka. Karena dia menganggapan bahwa aku tak akan goyah. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Ini bagian dari kecongkakan dan kesombongan orang fasik. Dengan berbagai kefasikannya, berbagai kejahatannya, berbagai tipu muslihatnya yang dia buat, dia menganggap bahwa dia tidak akan ditimpa malapetaka. Ini bagian dari kesombongan ataupun keangkuhan dari orang fasik. Dan kita percaya bahwa tidak mungkin tidak ada malapetaka. Tidak mungkin mereka tidak akan ditimpa oleh hukuman Tuhan ataupun murka Tuhan bagi mereka. Ketika mereka berbuat kefasikan, ketika mereka berbuat kejahatan, pasti jugalah pada waktunya dan pada saatnya
Allah juga bisa menimpahkan malapetaka kepada mereka karena perbuatan mereka yang jahat itu. Yang ketiga yang saya lihat sebagai kesombongan dari orang fasik, ayatnya yang ke-11. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Kesombongan orang fasik yang ketiga adalah menganggap bahwa Allah melupakannya. Menganggap bahwa Allah menyembunyikan wajahnya. Melupakannya. Melupakan kejahatannya, melupakan perbuatan-perbuatannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu bagian dari kesombongan orang fasik. Karena tidak mungkin Tuhan melupakannya. Setiap kejahatan yang dia lakukan, setiap tipu muslihat yang dia buat, setiap penumpahan darah yang dia lakukan, suatu waktu dia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak mungkin melupakannya. Tuhan tidak mungkin menyembunyikan itu. Karena tetap kejahatan pasti juga akan mengalami suatu penghukuman. Karena itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya kita belajar. Jangan meniru kecongkakan orang fasik ini. Kita belajar supaya kita tidak menjadi orang yang congkak. Kita belajar supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Jangan meniru kecongkakan orang fasik yang menganggap bahwa Allah tidak akan menuntutnya, yang menganggap bahwa dia tidak akan ditimpa malapetaka, yang menganggap bahwa Allah akan melupakannya. Tidak mungkin seperti itu. Kita belajar bahwa segala hal dalam hidup ini kita harus pertanggungjawabkan. Karena itu jangan kita meniru kehidupan orang fasik. Jangan kita meniru perbuatan-perbuatan yang jahat yang dilakukan orang fasik. Karena ada waktunya dan ada masanya. Mereka juga akan mengalami penghukuman dari Tuhan. Sebaliknya kita terus belajar menjadi orang yang benar. Yang tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Karena itu hal yang berkenan kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami, menasihati kami akan kecongkakan orang fasik. Yang menganggap bahwa Allah tidak akan menuntutnya. Yang menganggap bahwa dia tidak akan ditimpa malapetaka. Yang menganggap bahwa Allah melupakannya. Tuhan, tanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Untuk kami memahami betapa kecongkakan itu akan berakibat fatal dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak mencontohi dan meneladani kecongkakan orang fasik itu. Roh Kudus, tanamkanlah, meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu dilimpahkan, dicurahkan. Bagi mereka yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.